kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun sekarang masih ada wabah COVID-19, Bapak harap kalian tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak. Ya. Tidak perlu khawatir mengenai COVID-19. Karena apa? Karena COVID-19 bukanlah penyakit yang sangat mematikan. Masih ada lagi penyakit lain yang sangat menyakitkan. Jadi kita nggak perlu khawatir mengenai COVID-19. Cukup menjaga diri saja. Ya. Tetap ingat pesan Bapak, stay at home. Yang artinya tetap berada di dalam rumah. Jika tidak ada yang perlu, tidak perlu keluar. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting sekali, cukup di rumah saja, tidak usah dikeluar. Oke, saran Bapak seperti itu. Nah, pembelajaran kali ini Bapak akan dibantu dengan asisten Bapak yang bernama Alex. Nah, kalian penasaran kan siapa itu Alex? Nah, kita lihat video berikut ini. Hai, nama saya Alex. Saya akan membantu Pak Michael dalam pembelajaran kali ini. Kalau nggak salah, kemarin Pak Michael memberikan beberapa soal ya. Soal kemarin susah nggak ya? Untuk yang mendengarkan penjelasan Pak Michael selama ini, pasti. Namun bagi yang mendengarkan, tapi pikirannya melayang-layang, pastinya susah. Ya, apalagi nggak mendengarkan sama sekali. Lain kali tidak boleh lagi ya. Harus didengarkan penjelasan Pak Michael. Kali ini, Pak Michael akan menjelaskan soal-soal yang diberikan kemarin. Yang dijelaskan Pak Michael, mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5 dulu ya. Mari kita dengar penjelasan Pak Michael mengenai soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1. Johnny membangun sebuah tenda seperti gambar berikut. Kita perhatikan gambarnya. Gambarnya bentuknya adalah sebuah prisma. Kurang lebih seperti ini dia ya. Gambarnya menjadi sebuah prisma. Oke. Di sini tenda di samping tanpa alas. Nah, ternyata alasnya ini nggak ada ini. Kemudian, jika terbuat dari kain, hitunglah luas kain yang diperlukan. Kalau Bapak analisa di sini, gambarnya gambar prisma. Karena gambarnya gambar prisma dan prisma tersebut diselimuti oleh kain, maka yang kita cari adalah luas permukaannya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan luas permukaan daripada prisma. Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, artinya Bapak perlu luas alasnya dan Bapak perlu keliling alasnya. Nah, di sini gambar tenda tersebut adalah gambar sebuah prisma yang berada dalam posisi tidur atau menyamping. Kalau Bapak tegakkan, maka sisi alasnya adalah bangun segi 5. Sisi alasnya adalah bangun segi 5. Bangun tersebut Bapak keluarkan. Kita gambarkan bangun segi 5. Kita gambarkan bangun segi 5 ya. Agak rapi sedikit Bapak gambarkan. Oke. Setelah Bapak gambarkan bangun segi 5, maka yang Bapak lakukan berikutnya adalah Bapak isikan nilai-nilai yang terdapat pada segi 5 tersebut. Kita analisa. Dari sini sampai kemari panjangnya 2 meter. Yang artinya panjangnya di sini juga 2 meter karena ini sama panjang. Di sini juga 2 meter karena sama panjang. Nah, Bapak pindahkan angka tersebut 2 meter di sini juga 2 meter. Perhatikan juga di bagian alasnya panjang rusuknya adalah 12 meter. Di sini 12 meter. Kemudian terdapat angka 10 meter. Coba pindahkan angkanya dari atas sampai ke bawah, nilainya 10 meter. Langkah berikutnya adalah Bapak pisah gambar ini menjadi 2 bangun. Gambar segi 5 ini Bapak pecah menjadi 2 bangun. Bangun yang pertama adalah bangun sebuah persegi panjang, dan bangun yang kedua adalah bangun sebuah segitiga. Karena panjang dari sini sampai kemari adalah 2 meter, agar totalnya menjadi 10 meter, maka panjang dari sini sampai kemari haruslah 8 meter. Bapak pindahkan 8 meternya ke sisi dalam
sebuah segitiga 8 meter. Ini Bapak hapus saja. Kemudian sisi bagian alasnya atau rusuk bagian alasnya bernilai 12 meter. Kalau di sini 12 meter, otomatis sisi bagian atasnya juga 12 meter. Agar sama panjang, maka dari titik tengah ke sebelah kanan dan titik tengah ke sebelah kiri masing-masing bernilai 6 meter. Setelah Bapak perhatikan, gambar segitiga tersebut sekarang terpecah menjadi 2 segitiga siku-siku. Salah satu segitiga siku-siku Bapak keluarkan. Bapak tulis di bawah, segitiga siku-siku untuk sisi alasnya bernilai 6 meter, untuk sisi tingginya bernilai 8 meter. Berikutnya, Bapak akan mencari sisi miringnya. Untuk mencari sisi miringnya, Bapak gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C mewakili panjang sisi miring, A mewakili panjang sisi alas, dan B mewakili panjang sisi tinggi. Bapak pindahkan nilai-nilainya. A Bapak gantikan menjadi angka 6. 6 kuadrat tambah B Bapak gantikan menjadi angka 8. 8 kuadrat. Maka 6 kuadrat hasilnya 36, 8 kuadrat hasilnya 64. Kalau dijumlahkan nilainya 100. Itu masih nilai C kuadrat. Kalau begitu nilai C-nya adalah 10 meter. Dapat sisi miringnya 10 meter. Nah, kalau sisi miringnya di sini 10 meter, otomatis di sini juga nilainya 10 meter dan di sini juga 10 meter. Sekarang Bapak sudah memperoleh semua nilai-nilai yang Bapak perlukan untuk mencari luas alas maupun keliling alas. Langkah berikutnya, Bapak cari luas alas. Luas alas di sini adalah gabungan antara persegi panjang dan segitiga. Kalau Bapak cari luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Panjangnya di gambar ini adalah 12 meter dan lebarnya 2 meter. Pak isikan nilainya 12 kali 2 tambah setengah kali alas segitiga adalah 12 meter. Tingginya 8 meter. Pindahkan 12 kali 8. Ingat, selesaikan dulu perkalian baru dijumlahkan. 12 disederhanakan dengan 2 menghasilkan angka 6. 12 dikali 2 hasilnya 24 tambah 6 kali 8 hasilnya 48. Kalau dijumlahkan hasilnya 72 meter persegi. Itu untuk mencari luas alas. Berikutnya, Bapak mencari keliling alas. Keliling alas adalah jumlah semua rusuk-rusuknya. Kalau Bapak jumlahkan di sini, berarti 12 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 2. Jumlahkan 12 tambah 2, 14. 14 tambah 10, 24. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 2, 36 meter. Itu mencari keliling alasnya. Setelah Bapak memperoleh luas alas maupun keliling alas, Bapak sudah bisa mencari luas permukaannya. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alasnya adalah 72 ditambah keliling alasnya adalah 36 kali tinggi prisma adalah garis yang menghubungkan sisi alas dengan sisi tutup. Garis tersebut bernilai 20 meter. Isikan di sini 20 meter. Bapak kalikan 144 ditambah 36 kali 20, 720. Nilainya sekarang menjadi 864 meter persegi. Sampai di sini sudah Bapak peroleh luas permukaan tenda keseluruhan. Namun belum selesai sampai di sini, karena tenda tersebut adalah tenda tanpa alas, yang artinya harus kita kurangi luas bagian alasnya. Luas yang bagian alasnya Bapak beri tanda arsiran. Nah, di sini gambar tersebut adalah gambar sebuah persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Kita cari dulu luas alas tenda. Luas alas tenda. Karena bentuknya persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang kali lebar.
panjangnya 20 dan lebarnya adalah sebesar 12 meter. Kalau Bapak kalikan ini, maka hasilnya adalah 240 meter persegi. Setelah itu, Bapak mau cari luas kain. Caranya adalah luas permukaan seluruhnya dikurangi dengan luas alas tenda. Luas permukaan seluruhnya bernilai 864. 864 kurangi dengan 240. Hasilnya adalah 624 meter persegi. Demikianlah jawaban untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 berkaitan dengan bangun ruang. Harusnya sih nggak terlalu susah. Kalau soal nomor 2, bagaimana Pak? Kali ini kita akan menjawab soal nomor 2. Untuk mengerjakan soal nomor 2, kita baca dulu soalnya ya. Pengundian 2 dadu bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10. Untuk berjumlah 10 ya. Cara mengerjakan soal nomor 2, langkah praktisnya adalah dengan membuat tabel. Ya, dengan membuat tabel, isi tabel tersebut adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan dihasilkan dari 2 buah dadu. 1 buah dadu memiliki 6 kemungkinan, yaitu mulai dari angka 1 sampai angka 6. Oleh karena itu, untuk yang menurun, itu adalah kemungkinan yang akan dihasilkan oleh dadu pertama. Untuk yang menyamping, itu adalah kemungkinan yang akan dihasilkan oleh dadu kedua. Maka di sini, kalau satukan kedua angka tersebut, maka menghasilkan 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,5 dan 6,6. Nah, kedua angka tersebut akan kita jumlahkan, yang mana akan memberikan hasil berjumlah 10. Setelah Bapak periksa, yang akan menghasilkan jumlahnya 10 adalah 4,6, 5,5, dan 6,4. Hanya 3 kemungkinan itulah yang akan menghasilkan berjumlah 10. Oleh karena itu, peluang kedua dadu dijumlahkan menghasilkan nilai 10 adalah 3 kemungkinan dari total kemungkinan. Total kemungkinannya adalah sebanyak 36. Kita hitung satu-satu, total kemungkinannya 36. 36. Jadi Bapak sederhanakan, hasilnya adalah 1/12. Inilah peluang dadu menghasilkan jumlah sebesar 10. Kalau soalnya tentang peluang, saya yakin hampir semua siswa pasti bisa. Setelah kita bahas soal nomor 1 dan nomor 2, kali ini kita akan bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tidaklah susah. Ya. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan aljabar. Ini bukan materi yang susah. Nah, kita perhatikan. Faktorkanlah yang pertama adalah S kuadrat kurang 4. S kuadrat kurang 4 ini membentuk pola S kuadrat kurang 2 kuadrat. Kalau kita perhatikan di sini, ini mirip seperti A kuadrat kurang B kuadrat ya. Nah, kalau A kuadrat kurang B kuadrat difaktorkan, hasilnya adalah A kurang B dan A tambah B. Kalau begitu, X kuadrat kurang 2 kuadrat kalau difaktorkan menghasilkan X kurang 2 dan X tambah 2. Inilah jawaban untuk yang pertama. Untuk yang kedua, soalnya adalah S kuadrat kurang 2X kurang 3. Bapak pindahkan dulu ya. Soal nomor 2. S kuadrat tambah kurang 2X kurang 3. Ini soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2, S kuadrat kurang 2X kurang 3. Untuk mengerjakan soal seperti ini, ya, Bapak biasa mengajarkan dengan perkalian silang. Yang kita cukup fokuskan adalah S kuadrat itu berapa kali berapa. Dan pasti adalah X dikali X. Sedangkan negatif 3 itu adalah negatif 3 kali 1. Kalau kita kalikan X dikali negatif 3, hasilnya min 3X. X dikali 1, hasilnya X. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 2X. Nilai penjumlahan harus sama dengan nilai yang di tengah. Sekarang sudah sama ya. Maka jawabannya adalah X dipasangkan dengan negatif 3, kemudian X dipasangkan dengan positif 1. Hasilnya di sini X kurang 3 dan X tambah 1. Selesai sudah untuk jawaban nomor 2. Berikutnya kita lihat soal nomor 3.
Soal nomor 3 adalah X kuadrat tambah 2X kurang 8. Kurang lebih mengerjakan soal nomor 3 sama seperti nomor 2. Kita buat dulu simbol tanda silangnya. Kita pikirkan X kuadrat itu adalah X kali X. Negatif 8 itu adalah 4 kali negatif 2. Kalau kita kalikan, X dikali 4 hasilnya adalah 4X. X dikali min 2 hasilnya adalah min 2X. Kalau dijumlahkan hasilnya 2X. Dan nilai tersebut sudah sama dengan nilai yang di tengah. Oleh karena itu, pasangannya adalah X dengan 4, kemudian X dengan negatif 2. Ini X dengan positif 4, X dengan negatif 2. Selesai sudah untuk jawaban nomor 3. Terus soal yang keempat, 2X kuadrat ditambah 3X kurang 2. Cara mengerjakan soal nomor 4 sama dengan nomor 3, sama dengan nomor 2. Jadi kita buat dulu ya tanda panahnya yang bersilangan. 2X kuadrat itu adalah 2X kali X. Sedangkan negatif 2 itu adalah negatif 1 dikali 2. Kemudian kita kalikan, X dikali min 1 negatif X, 2X kali 2 4X. Kalau dijumlahkan hasilnya 3X. Nilai tersebut sudah sama dengan nilai yang di tengah. Oleh karena itu 2X akan berpasangan dengan negatif 1, X akan berpasangan dengan 2. Maka jawabannya adalah 2X kurang 1, X tambah 2. Demikianlah jawaban soal nomor 3. Soal nomor 3 berkaitan dengan aljabar. Hal yang penting suatu mau memfaktorkan aljabar adalah kenali dahulu jenis soalnya, karena beda tipe soal, beda pula penyelesaiannya. Soal nomor 4 berkaitan dengan fungsi. Ini bukanlah materi yang rumit. Mari kita dengarkan penjelasan soal nomor 4. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini bukan soal yang susah. Kenapa? Karena kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi di sini. Kita perhatikan soalnya. Jika fx sama dengan ax tambah b dan f5 sama dengan 10, f2 sama dengan 1, berapakah nilai a tambah b? Cara mengerjakannya cukup gampang, yaitu perhatikan. Di sini fx, di sini f5, yang artinya nilai x yang berada di dalam kurung sudah berubah menjadi angka 5. Kalau begitu, rumus semula fx sama dengan ax tambah b ya, berubah menjadi f buka kurung x-nya berubah jadi 5, maka x yang di sini harus kita ganti jadi angka 5. Maka jadi a kali 5 tambah b. F5 tadi sudah ada nilainya. F5 nilainya 10. 10 sama dengan 5a tambah b. Di sini Bapak kotai dulu, yang artinya bakal Bapak pakai nantinya untuk proses eliminasi. Langkah berikutnya adalah selain diberitahu F5, yang diberitahu adalah F2. Lanjutkan lagi, Fx sama dengan Ax tambah B, X-nya akan kita ganti menjadi angka 2. F2 sama dengan A kali 2 tambah B, F2 nilainya 1 sama dengan 2A tambah B. Bapak kotai kembali. Nah, kedua persamaan yang Bapak kotai tadi akan Bapak gunakan untuk proses eliminasi. Di sini keduanya itu Bapak pakai kembali. 5A tambah B sama dengan 10 dan 2A tambah B sama dengan 1. 2A tambah B sama dengan 1. Perhatikan, variabel B-nya memiliki koefisien yang sama. Karena memiliki tanda yang sama juga, maka harus kita kurangi. Maka si B dikurangi B sudah nggak ada nilainya. 5A dikurangi 2A hasilnya adalah 3A. Sama dengan 10 kurang 1 nilainya 9. Yang artinya nilai A-nya adalah 9/3, nilainya 3. Selesai dapat nilai A bernilai 3, berikutnya Bapak substitusi ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai B. Nah, kali ini yang Bapak gunakan adalah persamaan yang bawah. 2A tambah B sama dengan 1, dengan nilai A-nya adalah 3. Kita ganti A-nya menjadi angka 3, tambah B sama dengan 1. 2 kali 3, 6, tambah B sama dengan 1. Maka nilai B-nya adalah 1 kurang 6, nilai B-nya negatif 5. Setelah Bapak dapat nilai A, setelah Bapak dapat nilai B,
Maka A tambah B sama dengan 3 kurang 5. Negatif 2. Demikianlah jawaban untuk soal nomor 4. Pada soal nomor 4, hal yang harus diperhatikan adalah cara mengeliminasi aljabar. Wah. Berkaitan ya aljabar dengan fungsi? Kalau aku perhatikan soal nomor 5, berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu tentang aljabar. Mari kita simak soal nomor 5. Oke. Sudah 4 soal yang Bapak jelaskan tadi. Soal nomor 1, 2, 3, 4. Kali ini Bapak akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan soal nomor 3. Ya, yaitu pemfaktoran aljabar. Kita baca soal nomor 5. Bentuk sederhana dari x kuadrat kurang 9 per x kuadrat tambah 6x tambah 9. Cara mengerjakan soal seperti ini adalah ubah dulu x kuadrat kurang 9-nya menjadi bentuk perkalian dengan cara difaktorkan. Begitu juga dengan x kuadrat tambah 6x tambah 9, kita ubah dengan cara difaktorkan. Nah, kita pisahkan dulu masing-masing. Kali ini Bapak akan mengerjakan yang x kuadrat kurang 9. Jelas polanya ini sama dengan x kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah, seperti soal nomor 3 tadi, ya 3 poin pertama tadi, untuk memfaktorkan x kuadrat kurang 3 kuadrat, hasilnya adalah x negatif 3 dan x positif 3. X kurang 3 dan x tambah 3. Selesai sudah pemfaktoran x kuadrat kurang 9. Berikutnya, yang akan Bapak faktorkan adalah x kuadrat tambah 6x tambah 9. Cara pemfaktorannya dengan memberikan tanda panah bersilangan. Kemudian yang Bapak pikirkan adalah x kuadratnya. X kuadrat itu adalah hasil kali dari x kali x. Sedangkan 9 hasil kali dari 3 kali 3. Kalau Bapak kalikan x kali 3 hasilnya adalah 3x. X kali 3 hasilnya adalah 3x. Kalau dijumlahkan hasilnya 6x. Kalau begitu, maka Bapak dapat pasangkan x dengan 3. Begitu juga di bawahnya x dengan 3. Maka x kuadrat tambah 6x tambah 9 difaktorkan menjadi x positif 3 dan x positif 3. Setelah Bapak faktorkan, berikutnya adalah Bapak ganti x kuadrat kurang 9-nya menjadi x kurang 3 dan x tambah 3. Bapak ganti x kuadrat tambah 6x tambah 9-nya menjadi x tambah 3, x tambah 3. Bapak ganti x kuadrat kurang 9 per x kuadrat tambah 6x tambah 9 berubah sekarang menjadi x negatif 3, x tambah 3 per yang bawah berubah menjadi x tambah 3, x tambah 3. Perhatikan ya, di bagian pembilang dan bagian penyebutnya terdapat nilai yang sama, yaitu x tambah 3. Bapak coret x tambah 3-nya, maka jawabannya adalah x kurang 3 per x tambah 3. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 5. Oke, sudah 5 soal yang dibahas Pak Michael, yang artinya tuntas sudah penjelasan dari Pak Michael untuk hari ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ingat pesan Pak Michael di awal pembelajaran. Selalu jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Kalau nggak penting, tidak usah keluar rumah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye.